di dalam Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Yesus turun ke dunia ini. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Yesus mau mati bagi kita karena dia mengasihi kita. Bapa di sorga juga mengasihi kita. Itulah sebabnya dia utus anaknya untuk turun ke dunia ini, disalibkan bagi kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itulah dia kasih karunia Allah yang besar bagi kita. Karena dia sangat mengasihi kita, dia tanggung semua dosa kita di kayu salib, sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Sehingga hidup kita bisa dipulihkan. Tadinya hidup kita penuh dengan kesusahan, penuh dengan penyakit, penuh dengan kesedihan. Tetapi karena Yesus masuk dalam hati kita, maka seluruh hidup kita bisa diubahkan Tuhan. Seluruh hidup kita bisa ditolong oleh Tuhan. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang percaya kepada Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja bagi saudara. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizatnya bagi kita. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan firman Tuhan juga berkata, bagi kita yang percaya kepada Yesus juga tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus selama kehidupannya di dunia ini, selama dia hidup, sebagian besar daripada pelayanannya adalah menyembuhkan orang sakit. Tadi kita sudah melihat penyakit itu akibat dari dosa. Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatunya baik, dan Tuhan Yesus mau kembalikan itu lagi kepada kita semuanya. Lewat dia mati di kayu salib berkorban bagi kita, sehingga kita memiliki hidup yang kekal di sorga. Dan di dunia ini hidup kita juga sembuh, sehat, kuat, diberkati Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu kita harus memutuskan dengan segenap hati kita, kita tidak lagi mau berdosa. Katakan amin. Karena dosa itu akan memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa itu yang membawa kita kepada penyakit, kepada kesusahan, kepada kelemahan, kepada kegagalan, kemiskinan. Dan firman Tuhan berkata, Yesus telah menanggung dosa kita di kayu salib. Dan dia bukan hanya menanggung dosa kita di kayu salib, dia juga menanggung kutuk-kutuk dosa kita di kayu salib. Sehingga apakah kutuk dosa itu kemiskinan, penyakit, kegagalan, semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hari ini kita dibebaskan dari dosa kita dan juga dibebaskan dari segala kutuk-kutuk dosa. Haleluya. Itulah hidup yang dikehendaki Tuhan jadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, segala sesuatunya sudah selesai ditanggung oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib supaya saudara beroleh hidup yang kekal. Yesus juga mati di kayu salib. Dia menanggung dosa kita, tapi bukan hanya menanggung dosa kita, dia juga sudah selesai menanggung penyakit saudara, menanggung kesedihan saudara, menanggung kutuk-kutuk dosa saudara. Katakan amin. Semua penyakit saudara, kemiskinan saudara, kegagalan saudara, manusia lama saudara, penyembahan berhala saudara, hidup lama saudara, semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Semuanya itu sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Sehingga kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita bisa mengalami hidup yang baru di dalam Yesus. Hidup yang menang atas dosa. Kita tidak perlu lagi ditindas oleh dosa, oleh kebiasaan buruk berdosa. Apakah itu oleh dosa narkoba, apakah itu pornografi, apakah itu kenajisan, apakah itu minuman keras, judi, itu semuanya sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara dibebaskan dari dosa dan kutuk-kutuk dosa saudara. Karena pada hari ini kalau saudara menyadari hidup saya tidak baik, mungkin orang lain tidak tahu saudara tidak baik,
Tapi saudara sendiri pun hati nurani saudara menuduh saudara. Saudara tidak sanggup membebaskan diri saudara dari dosa saudara dan keterikatan dosa saudara. Malam ini berita baiknya, Yesus sanggup membebaskan kita dari semua dosa dan keterikatan dosa. Amin. Yesus adalah pembebas saudara. Dia penyelamat kita dan dia juga pembebas kita. Saudara, kemenangan Yesus di kayu salib adalah kemenangan kita juga. Firman Tuhan berkata, untuk apa anak Allah menyatakan dirinya? Yesus menyatakan dirinya. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit bagi kita supaya dia bisa merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Apakah pekerjaan setan dalam hidup manusia? Membuat manusia terikat dengan dosa, sehingga manusia itu terhilang selama-lamanya, dihukum di neraka selama-lamanya, dan di dunia ini pun hidup manusia susah karena keterikatan dosa. Itulah pekerjaan setan. Tapi Yesus datang untuk merusakkan semua pekerjaan setan itu, sehingga selama saudara hidup di dunia ini saudara bisa hidup diberkati Tuhan, sehat, sembuh, berhasil, mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Sehingga lewat hidup saudara banyak orang lain yang datang kepada Yesus. Sehingga lewat hidup dan pelayanan saudara banyak orang lain mengalami kesembuhan, banyak orang lain mengalami jamahan Tuhan. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau berikan hidup yang baru kepada saudara. Anak-anak muda, kalau saudara punya Yesus pada malam hari ini, saudara bisa menjadi alat Tuhan, memberitakan kuasa Yesus kemanapun saudara pergi. Sehingga banyak anak-anak muda yang bisa dibebaskan dari dosa dan bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati negara ini, memberkati bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Karena itu kita harus tahu saudaraku, Yesus juga adalah pembebas. Haleluya. Ketika dia disalibkan di kayu salib, Yohanes 1:29 berkata, apa kata Yohanes? Lihatlah, Yesus itu anak domba Allah. Yesus anak domba Paskah. Yesus itu anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Perayaan Paskah orang Yahudi saudara, selalu ada korban yang disembelih, selalu ada domba-domba yang disembelih, selalu ada darah yang dicurahkan. Tuhan Yesus berkata pada perayaan Paskah pertama bangsa Israel, tertulis di Keluaran 12, mereka harus mengambil domba saudaraku, dan mereka harus menyembelih domba itu, dan mereka ambil sedikit darahnya dan mereka bubuhkan di tiang pintu rumah mereka, kiri kanan dan ambang atas pintu. Dan Tuhan berkata di Keluaran 12 ayat 13, aku akan melewati Mesir dan akan ada tulah kematian di setiap rumah yang tidak memiliki tanda darah di pintu rumahnya. Tetapi when I see the blood, kalau aku melihat ada darah di pintu rumahmu, aku akan melewati rumah itu. Tidak akan ada kematian di rumah itu. Bangsa Israel patuh. Mereka sembelih domba, mereka bubuhkan darah itu saudara di pintu rumah mereka. Dan pada malam hari itu, ketika malaikat maut menjalani seluruh Mesir, maka di seluruh Mesir ada tangisan kematian, karena ada kematian anak sulung di setiap rumah bangsa Mesir. Tetapi di rumah bangsa Israel yang ada darah anak domba dibubuhkan di pintu rumah mereka, tidak ada kematian sama sekali. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Itu melambangkan darah Yesus yang meluputkan saudara dari kematian selama-lamanya.